Untuk bedah kitab Maleakhi ini ya, kitab Maleakhi ini tadi sudah ada beberapa juga yang setuju ya, bahwa mempelajari Maleakhi sangat baik dan efektif jika memang kita baca sekaligus 4 pasal, 55 ayat ketika membahas perencanaan tentang kitab Maleakhi ini sendiri ya. Sebelum kami membuka kelas bedah kitab Maleakhi ini, kami juga sudah sendiri melakukan pengecekan bagaimana kita bisa menolong peserta nanti bisa memahami kitab Maleakhi dengan lebih baik lagi, dan kami putuskan ya, jangan satu hari satu pasal, tetapi sekaligus selama 5 hari kita akan membahas sekaligus 4 pasal. Sangat-sangat menolong karena dengan mempelajari kitab Maleakhi berdasarkan dari 4 pasal tersebut ya, 55 ayat setiap hari, kita bisa melihat potret atau laporan lengkap tentang kondisi umat Tuhan, dan kita bisa lihat relevansinya dengan sekarang. Sangat-sangat terbukti dari hasil penggalian yang sudah rekan-rekan juga bagikan di setiap kelas gitu ya. Dan kita bisa melihat juga dari kacamata bahwa orang-orang atau siapapun yang disasar ya dari laporan lengkap kondisi umat Tuhan ini tidak hanya berbicara secara umum tentang umat Tuhan atau tentang pemimpin dalam masyarakat itu sendiri dan orang awam atau jemaat pada umumnya. Dan kitab Maleakhi ini sendiri setelah kita lihat secara keseluruhan, kita bisa melihat semuanya merupakan penegasan rencana keselamatan Allah yang tidak akan pernah gagal bagi umatnya apapun yang terjadi. Dan ya, walaupun itu rencana keselamatan Allah tidak gagal, tetapi Allah juga ya memberikan ketegasan bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita ya untuk masuk dalam rencana keselamatannya, untuk mempersiapkan kedatangannya sang raja kita. Tidak mungkin kita akan mempersiapkan ya diri kita untuk kedatangan raja kita dengan cara yang sembarangan. Bukan begitu Bapak Ibu Saudara sekalian? Dan kalau kita mengulik dari kitab Maleakhi ini sendiri ya, sebenarnya awalnya adalah dari umat Israel yang pulang dari pembuangan Babel. Ya, seperti sudah dikatakan di kitab Yesaya ya. Orang-orang yang pulang dari pembuangan Babel dan masuk ke Yerusalem ini sebenarnya adalah kaum-kaum sisa ya, yang diizinkan Allah untuk menantikan kedatangan Mesias. Sebenarnya di sinilah sudah terbukti tentang kasih Allah yang begitu besar itu kepada mereka. Tuhan masih memberikan ya kesempatan kepada orang Israel karena sudah janjinya. Seharusnya ya ketika mereka kembali ke Yerusalem gitu ya, mereka mendapatkan tugas untuk kembali membangun bait Allah, untuk menyatakan bahwa Allah lah, ada typo, menyatakan bahwa Allah lah yang bertahta di atas segalanya. Tetapi, nah ini kita lihat di keseluruhan Maleakhi. Orang-orang Israel yang saat itu kembali dari pembuangan, mereka melupakan hak istimewa mereka sebagai wakil Allah, dan mereka menyangkal hukumnya. Itu sangat jelas dilihat di Maleakhi 2, 1-9 ya. Kenapa hal ini terjadi? Karena apa? Karena ada penyimpangan di hati mereka. Mereka melihat dengan kacamata mereka sendiri sebagai manusia. Ekspektasi mereka tidak sesuai dengan kenyataan. Ini beberapa yang dikatakan oleh para penafsir. Ketika mereka pulang dari pembuangan dan Allah menyatakan bait suci harus dibangun, mereka membayangkan kembali kemegahan seperti zaman ketika Salomo membangun bait Allah gitu ya. Mereka membayangkan hal-hal yang secara duniawi ya, ada kejayaan, kesenangan yang akan mereka temukan ketika mereka pulang dari pembuangan kembali ke Yerusalem. Tetapi ekspektasi mereka tidak sesuai kenyataan. Kalau kita lihat kitab-kitab lainnya ya tentang pembuangan, kita lihat di situ ada begitu banyak hal-hal yang membuat mereka sudah mulai menyimpang ya dari maksud Allah mengembalikan mereka kembali ke Yerusalem. Jadi alih-alih kembali dengan kemenangan dan kejayaan, yang mereka temukan saat itu adalah reruntuhan ya. Yerusalem yang begitu rusak, bahkan mengalami pertentangan dari orang-orang tidak mengenal Tuhan ya. Dan mereka hanya menemukan ini yang ada di sini adalah tinggal kita nih, orang-orang sisa ya. Karena kalau kita lihat ya, yang baik-baik itu sudah menjadi orang-orang pilihan di kerajaan Babel, bahkan mereka mungkin sudah tidak ada. Yang tersisa sekarang adalah ini tinggal kita. Apa yang dapat kita lakukan dengan semua kehancuran, dengan semua reruntuhan ini? Masih harus membangun diri kita, membangun rumah-rumah kita sendiri lagi, membangun kehidupan kita. Masih harus membangun lagi bait Allah yang tugasnya sangat-sangat tidak sedikit. Sehingga itu mengalihkan fokus mereka dari Tuhan. Ya, mengalihkan fokus mereka dari tugas yang Tuhan berikan kepada mereka. Sehingga mereka menjadi memusatkan segala sesuatu kepada diri mereka sendiri. Ya, mereka memusatkan semua apa yang sudah Allah nyatakan kepada mereka. Mereka kembalikan dari kacamata mereka sendiri, sehingga mereka menjadi umat yang menjijikkan bagi Allah. Saya sangat ngeri ketika membaca di Maleakhi 2 ayat 3. Sehingga Tuhan tuh sampai-sampai mau melemparkan kotoran ke muka mereka.
itu satu hal yang menunjukkan kejijikan bagi Allah ya, dengan apa yang terjadi bagi orang-orang Israel saat itu. Saat itu ketika saya membaca itu sendiri, bayangkan Allah berkata seperti itu kepada saya. Wah, itu ya. Nah, saya nggak akan ini. Ya. Nah, bersyukur sekali ya, karena kitab Maleakhi ini menjadi penutup perjanjian lama. Ini membongkar diri kita juga sendiri sebagai umat Allah saat ini. Dan bersyukur ya, karena selama 400 tahun setelah Maleakhi, Allah memang tidak berfirman lagi. Karena apa? Semua sudah ditegaskan dengan Allah. Sudah diberi persiapan dengan Allah, dengan tegurannya di dalam kitab Maleakhi. Ini juga menyatakan kasihnya yang begitu besar ya. Tetapi ya, walaupun 400 tahun seolah-olah diam, Allah tetap pada janjinya. Makanya tetap ada dengan orang-orang yang umatnya yang setia kepadanya. Dan teguran yang keras Allah berikan di akhir PL. Ini mengingatkan umatnya ya, bahwa kita saat ini juga tidak mungkin membebaskan diri mereka sendiri. Mereka harus menantikan sang anak Daud yang akan membersihkan hati mereka dan hati kita saat ini. Dan dalam keadaan politik yang hancur saat itu, dalam keadaan agama yang tanpa iman di tengah-tengah orang Israel, dan keadaan ekonomi yang sangat miskin, Tuhan menyatakan keadilannya ya. Sudah dinubuatkan terlebih dahulu oleh para nabi. Lalu juga Tuhan mengutus Elia, mengutus Yohanes Pembaptis ya, untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan anak Allah. Dan di tengah-tengah keadaan yang hancur, yang porak-poranda, dengan kasihnya yang begitu besar, lahirlah anak Daud sang pembebas sejati. Bersyukur sekali ya untuk kitab Maleakhi ini. Saya sendiri juga mencari ya, ingin memanfaatkan AI juga ya, untuk melihat, sangat indah itu melihat ada perbincangan antara Allah dan umatnya ya. Ada 6 itu dulu sudah sempat dibagikan oleh si Roma di awal ya, ada 6 gitu ya. Dan di sini saya membagikan hasil dari ChatGPT. Saya ada beberapa tahapan gitu ya, dan mendapatkan hasil ini tentang yang pertama, tentang Allah menyatakan aku mengasihi kamu. Ini menjadi pernyataan yang begitu kuat ya, menjadi pernyataan yang mendasari kitab Maleakhi ini, yaitu semua ini terjadi, semua ini aku lakukan, semua ini ada ya, semua hal-hal teguran-teguran ini adalah karena aku mengasihi kamu. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang Israel? Bahkan kita saat ini juga bertanya, emang dengan cara apa engkau mengasihi kami? Ya, itu semua, ya saya nggak akan baca satu-satu. Ini semua sudah dibagikan Bapak Ibu Saudara sekalian ya, dalam bedah kitab Maleakhi. Dan ketika dibuat tabel seperti ini sangat-sangat menolong untuk bisa belajar lebih lagi ya. Nah, nanti Bapak Ibu Saudara sekalian akan mendapatkan PPT-nya juga, jadi nanti bisa melihat atau bisa memanfaatkan juga ya, dari bedah kitab yang sudah kita lakukan, kita manfaatkan juga untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap lagi ya, keseluruhan dari Maleakhi 1 sampai 4. Dan untuk itulah saat ini kita mengadakan bedah kitab Maleakhi ya. Kita melihat bagaimana juga dari rekan-rekan yang lain bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa ya. Topik-topik yang kita bahas dalam bedah kitab Maleakhi ini ada 4 topik ya. Dari sebenarnya topiknya banyak ya, tapi ini topik utama yang sangat besar yang perlu kita gali dari Maleakhi 1 sampai 4. Yang pertama tentang kasih Allah. Ini yang sangat utama, yang sangat menonjol dari kitab Maleakhi ini. Lalu tentang kebobrokan manusia ya, tentang korupsi, kejahatan manusia. Lalu yang ketiga tentang keadilan Allah. Lalu yang hari yang keempat tentang restorasi dan pengharapan dan kedatangan Mesias. Kami juga membagi 2 format penggalian, yaitu langkah-langkah penggalian. Hari 1 sampai dengan hari yang keempat itu sama ya. Langkah pertama, isu pelajaran tentang topik 1 sampai 4. Saat itu berarti kita diminta untuk menggali konteksnya saat itu, dan tegurannya untuk saat itu, dan relevansinya dengan sekarang mengenai topik tersebut, aplikasinya, dan juga mohon untuk dicantumkan referensinya gitu ya. Lalu pada hari yang kelima, penggaliannya agak sedikit berbeda, yaitu dari apa yang sudah dipelajari selama 4 hari ya, apa yang kita dapatkan secara pribadi untuk gereja dan bagi Indonesia, aplikasinya dan juga referensinya. Bersyukur ya untuk format penggalian yang kami berikan dapat diikuti dengan baik oleh rekan-rekan peserta dari bedah kitab Maleakhi ini. Memang beberapa topik memang saling berkaitan, karena kalau kita bicara tentang kasih Allah, nggak mungkin kita juga lepas dari kebobrokan kita ya, karena itulah yang menjadi kunci kenapa Allah membicarakan tentang kebobrokan dan sebagainya, itu karena kasihnya ya. Tetapi tetap ya kita kembalikan, kita fokus lagi kepada topik-topik tersebut ya. Jadi
ketika di hari pertama, karena baru hari pertama gitu ya, banyak juga yang sudah membahas tentang keadilan Allah, atau di hari kedua ya, ketika membahas keburukan manusia juga membahas tentang kasih Allah. Tetapi tidak masalah gitu ya. Kita lihat dinamika yang terjadi, ya semua juga bisa saling menolong dan mengingatkan. Nah, kalau di hari kelima gitu ya, hari kelima lebih banyak memang lebih banyak memang ketika awal-awal itu mulai baru membagikan saja penggalian ya, bahkan hampir setengah hari di kelas pagi itu baru membagikan penggalian saja ya, belum tidak seperti biasanya langsung ada yang merespon atau menanggapi, tapi bersyukur ya setelah itu mulai banyak menanggapi karena itu lebih banyak memang ke implikasinya bagi kita saat ini, lebih banyak ke aplikasinya bagi kita saat ini. Dan ada 3 untuk saya pribadi, lalu untuk gereja dan juga untuk Indonesia. Nah, kalau untuk Indonesia banyak sekali hasil pembagiannya lebih banyak untuk berdoa saja bagi Indonesia. Masih kurang bisa melihat relevansinya ya dengan apa yang dikatakan oleh kitab Maleaki dengan keadaan secara umum untuk bangsa kita ya, bangsa Indonesia. Dan memang masih ada PR yang sangat besar di bagian aplikasi. Banyak yang sangat tidak spesifik sehingga harus seringkali diingatkan oleh fasilitator ya. Aplikasinya belum spesifik, masih bersifat abstrak kalau kami katakan ya. Bahkan ada yang masih bersifat pelajaran ya. Kalau misalnya dilakukan secara praktis ya. Misalnya saya mau bersyukur untuk kasih Allah. Nah, bersyukurnya dengan cara bagaimana? Nah, itu yang harus dijelaskan secara spesifik ya. Sesuatu yang bisa kita lakukan begitu ya. Jadi bahkan setiap hari ada yang sama, setiap hari bersyukur, bersyukur akan kasih Allah, bersyukur akan kebaikan Tuhan, bersyukur akan keadilan dari Tuhan. Nah, seperti itu ya, itu yang masih perlu menjadi PR ya untuk kita aplikasinya. Dalam kelas ya BKM 1 sampai 4 memang masih banyak juga yang memakai referensi ya, khususnya AI nih, dan masih banyak fasilitator yang harus mengingatkan peserta untuk tidak mengutip apa adanya dari AI ya, tetapi menjadikan itu sebagai salah satu referensi saja atau menolong kita untuk mendapatkan lagi apa sih yang bisa kita pelajari lagi berkaitan dengan topik ini dari kitab Maleaki. Nah, kita akan masuk lihat ya bagaimana penggalian ya dari hari pertama dari keseluruhan kelas BKM 1 sampai BKM 4. Dari seluruh kelas ya sudah dapat menangkap bahwa topik utama ya pada hari pertama adalah kasih Allah. Ini bukan hanya tentang kasih yang seperti yang kita bayangkan, tetapi ini termasuk di dalamnya tentang teguran, hukuman, kesabaran, pertobatan, dan pemilihan bangsa, konsekuensi dosa, dan sebagainya. Ya, peserta sudah bisa melihat kasih Allah, gambaran kasih Allah itu terlihat dari semua tegurannya, dari semua didikannya, bahkan hajarannya kepada umat Allah saat itu gitu ya. Dan banyak juga yang melihat bahwa kasih Allah dipahami dalam konteks penderitaan umat ya, maupun dalam komitmennya yang tidak tergoyahkan kepada orang Israel. Terlihat dari ketika dia berkata, aku memilih kamu itu ya, karena memang kasih Allah tidak bisa kita sangkal. Ini memang bersifat juga pemilihan karena sudah sangat jelas dinyatakan di dalam tadi Maleaki yang pasal yang pertama itu. Dan kasih Allah ya, walaupun ini dinyatakan dalam kitab Maleaki, ini tetap relevan untuk zaman sekarang. Ini peserta juga menangkapnya dan kita seharusnya merespon dengan pertobatan dan ketaatan gitu ya. Dan aplikasinya yang lebih banyak juga disampaikan adalah kita punya relasi dengan sesama dan membangkitkan lagi komitmen pribadi kita kepada Allah gitu. Bersyukur karena kasih Allah dengan tegas dinyatakan pada awal Maleaki ya. Di BKM 2 Ibu Keisha juga membahas dengan sangat jelas ya. Bersyukur sekali karena awal ya dinyatakan di awal kitab Maleaki adalah aku mengasihi kamu. Itu menjadi dasar dari seluruh kitab Maleaki yang keempat ini ya. Kasih yang mulia Tuhan berikan ya untuk orang-orang yang gak layak seperti kita. Dia memilih umatnya karena kasihnya semata ya. Sekali lagi Tuhan berkata di Maleaki 2 gitu ya. Di Maleaki 1 ya. I love you. Dan sekarang kita mari bertanya kepada diri kita sendiri. Do you love him too? Ya, apakah kita juga mengasihi Tuhan? Ketika kita mengoreksi semua yang kita lakukan, ketika kita mengoreksi kasih kita kepada Tuhan, beneran nggak kita mengasihi Tuhan? Ya, harap ini semua juga dapat menolong kita untuk terus menghidupi kasih Tuhan di dalam hidup kita. Pada hari yang kedua, ya bicara tentang keburukan manusia. Nah, ini memang banyak ya yang sangat membahas tentang korupsi dan dalam konteks Maleaki gitu ya. Contohnya korupsinya ternyata bukan hanya tentang perpuluhan ya, karena kalau di awal-awal tuh kebanyakan peserta ketika ditanya apa nih yang ingin dibahas gitu ya, kebanyakan ingin membahas tentang perpuluhan gitu ya. Tapi ternyata ya walaupun kita
kami sendiri sudah membayangkan itu akan menjadi sesuatu yang mendominasi ya diskusi, tetapi ternyata tidak. Karena setelah membaca keseluruhan pasal 1 sampai 4 bisa melihat fokus dari Maleakhi itu bukan tentang itu sebenarnya ya, tetapi mengapa Tuhan memerintahkan mereka untuk memberikan perpuluhan yang benar, persembahan yang benar, persembahan yang jujur di hadapan Tuhan ya. Bukan tentang tata ibadahnya, bukan tentang aturan gerejanya ya, tetapi tentang hati kita kepada Tuhan gitu ya. Jadi memang peserta banyak membahas tentang hal itu ya, korupsi ya. Jadi bicara tentang korupsi, bukan hanya tentang persembahan, tetapi juga ketidakjujuran para pemimpin ya, melakukan tindakan-tindakan yang nggak benar, ada kawin cerai, penyembahan Allah lain, kurang ajar bicaranya kepada Allah, berzina tidak setia dan sebagainya. Ini semua gambaran kehidupan yang tidak menghormati Tuhan, ya, tidak menghormati Allah, tidak menghormati Sang Raja. Bagaimana mereka bisa menyambut datangnya Mesias, Sang Raja, Allah yang Maha Kudus, ketika mereka punya hidup yang tidak beres, bahkan dikatakan kurang ajar di hadapan Tuhan, ya. Mengenai perpuluhan memang juga banyak membahas, tetapi ada yang setuju ya. Yang suka diributkan ya. Ada yang setuju ada perpuluhan, ada yang setuju itu di PL, kalau di PB adalah tentang seluruh hidup bagi Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengasihi Tuhan ya, itu berbicara tentang pengorbanan ya. Jika dengan memberikan perpuluhan saja kita tidak jujur, dengan memberikan persembahan yang dari berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita saja kita kikir, kita pelit, kita tidak mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan, kita tidak mau hidup sebagai umat yang kudus di hadapan Tuhan, bagaimana kita bisa mengorbankan hidup kita untuk Tuhan? Padahal itu yang Tuhan tuntut dari kita. Pengorbanan hidup kita, memberikan seluruh hidup kita di hadapan Tuhan. Jangan kita berbicara tentang harus persembahkan seluruh hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau hal-hal kecil saja tentang perpuluhan kita ributkan, hal-hal kecil saja ya tentang hal-hal yang bisa membuat kita pecah saja, itu yang kita fokuskan di dalam gereja. Yang Tuhan inginkan adalah kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kasih itulah yang akan membuat kita memberikan semuanya, memberikan dengan tuntas, dengan total apa yang kita punya. Karena kita tahu, bahkan memberikan semua sampai habis-habisan dari diri kita saja, itu tidak akan pernah membalas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak membuat hati Tuhan sedih. Dengan segala hal yang sudah Dia berikan dalam hidup kita. Allah sudah menebus kita. Itu lebih dari cukup untuk kita bisa memberikan segala sesuatunya untuk Tuhan. Jadi mari kita tinggalkan semua ya. Semua hal-hal yang dari kacamata dunia, bagaimana cara kita memandang Allah, supaya hati kita tuh bisa ada di tempat yang benar. Sehingga segala keburukan, kebobrokan yang kita alami dalam hidup kita itu bisa kita tinggalkan. Dan betul-betul kita mau hidup setiap hari seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Ya. Lalu dievaluasi hari yang ketiga tentang keadilan Allah gitu ya. Ini topik keadilan Allah berkaitan tetap kembali lagi dengan kasih Allah yang besar gitu ya. Dan banyak memang membahas tentang konteks zaman ini mengenai hukuman, mengenai berkat, disiplin, dan pemurnian umat Tuhan gitu ya. Tetapi sayangnya ini ada satu yang juga kemarin dapat berkat dari salah satu peserta di BKM 2. Kenapa kita merasa Allah tidak pernah adil dalam hidup kita? Karena kita menerapkan sifat transaksional dengan Allah ya. Apa yang sudah saya berikan, nanti saya dapat apa? Itu ya. Kita menerapkan sifat keadilan kita sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Apa dari kacamata manusia. Sangat terlihat jelas ya dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang Israel saat itu ya. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak mengenal Allah, seakan-akan hidupnya selalu mujur. Dan ketika kita memandang ya kepada Allah tidak adil dengan cara seperti itu, apa yang terjadi dengan diri kita? Terjadinya apa? Kita menjadi ikut-ikutan menjadi orang-orang yang jahat seperti mereka. Bahkan menjadi orang yang jahat tetapi juga nggak dapat berkat apapun dari Tuhan. Menjadi lebih malang dari orang-orang yang tidak mengenal Allah tetapi masih dalam tanda kutip ya, kita merasa mereka hidupnya lebih mujur dari kita karena kita menerapkan sifat transaksional dengan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan menciptakan kita karena kasih-Nya. Ini yang juga ditangkap oleh teman-teman dalam BKM 1-4 ya. Tetapi karena manusia jatuh, Tuhan menyatakan keadilannya ya. Ini ada satu kalimat yang juga sempat didiskusikan. Ketika kita kembali kepadanya, kita bisa kembali ke setelan pabrik. Setelan pabrik ini maksudnya apa? Bagaimana awalnya Tuhan ingin ya, ketika Tuhan
menciptakan manusia. Seperti itulah Tuhan ingin ya, mengembalikan kita kepadanya. Dan disinilah keadilan Allah terjadi ya. Kita sendiri udah nggak bisa lagi, kita sendiri udah nggak mampu lagi kembali ya kepada setelan pabrik. Tetapi karena keadilan Allah yang begitu luar biasa ya, ya Dia tahu kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Yaudah ya, karena kamu nggak bisa ngapa-ngapain, aku yang akan ngapa-ngapain, aku yang akan mengembalikan engkau kepada kehendakku yang semula gitu ya. Ya, di BKM 1 sampai 4 juga didiskusikan dengan satu kesimpulan. Ya, banyak orang menyangka Allah tidak adil dengan terjadinya banyak ketidakadilan dunia ini. Lupa kalau Allah sebetulnya dengan memberi kesempatan kepada manusia untuk bertobat dan kembali kepadanya. Itulah keadilan Allah ya. Allah adalah Allah yang adil dan kasih dan keadilannya nggak bisa dipisahkan. Dan keadilan Allah dinyatakan secara setimpal akan tergenapi secara sempurna. Tunggulah waktu Tuhan gitu ya, kita akan melihat. Bahkan seharusnya kita setiap hari sudah menikmati keadilan Allah ya. Karena pertanyaan tentang keadilan Allah dijawab dengan kehadiran dua utusan di dalam Maleaki, yaitu Elia yang banyak juga mendiskusikan ini adalah Yohanes Pembaptis dan juga tentang kedatangan Sang Mesias itu sendiri. Ya, lalu di hari yang keempat kita bicara tentang restorasi pengharapan dan kedatangannya ya. Di sini kita bicara di BKM 1 sampai 4 semua mendiskusikan tentang pemulihan relasi dengan Tuhan ya, pentingnya ketaatan, siap untuk menyambut kedatangan Tuhan ya, kesiapan kita sebagai umat Tuhan. Lalu ada dua aspek restorasi yang juga sempat digali hampir di semua kelas ya, tentang kedatangan Yesus yang pertama dan juga kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Yesus Kristus itulah sumber restorasinya, sumber pemulihan yang kekal ya. Dan dalam aplikasi peserta ini banyak sekali peserta yang membagikan kesaksian ya, bagaimana mereka menerima pemulihan dari Tuhan, luar biasa gitu ya. Bagaimana Tuhan memberikan pengharapan di dalam hidup mereka. Bagaimana dalam kehidupan hari ini ya, kita bisa menikmati hidup yang berpengharapan di dalam Tuhan gitu ya. Ya Bapak Ibu saya sekalian ya, janji Allah kita katakan iya, iya, iya dan amin. Selalu kita lihat dari firman-Nya, selalu digenapi dari masa ke masa, melihat dari perjanjian lama, ya sampai pada tergenapinya semua janji-janji Tuhan di dalam kelahiran Yesus Kristus ya. Dalam kitab Maleaki, janji keselamatan sudah diberikan, akan direalisasikan kepada umatnya. Dan itu ya, pastilah ya, ada hari Tuhan yang saat ini juga sedang kita nanti-nantikan, yaitu kedatangan Kristus yang kedua kali. Tetapi seperti yang sudah Tuhan katakan, ya, seperti Yohanes Pembaptis berseru, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Sekarang kita umat percaya saat ini, kita sendiri juga harus mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Bersiap sedia setiap saat, bertobat untuk semua hal yang sudah Tuhan nyatakan. Setiap koreksi yang boleh Tuhan nyatakan melalui firman-Nya. Ya, jangan keraskan hati kita gitu ya, tetapi biar hati kita setiap hari dilembutkan oleh firman-Nya, sehingga kita selalu siap ketika menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya, di hari kelima ya, ini akan kita membahas tentang pesan untuk saya, kita, gereja dan Indonesia dari keseluruhan penggalian dari hari 1 sampai hari yang keempat. Secara pribadi ya, peserta berkata Allah sudah terlalu baik, sangat-sangat baik. Allah terlalu berbelas kasihan kepada umat di dunia ini. Semua kebobrokan sudah ditulis di kitab Maleaki. Dan ya, semua itu juga masih terjadi saat ini ya. Hal-hal yang menjijikan di mata Tuhan masih dilakukan. Ya, bukan oleh orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, bahkan dalam diri kita sebagai tubuh Kristus, bahkan di dalam gerejanya ya, masih dilakukan. Ketika kita sudah belajar tentang bedah kitab Maleaki ini, begitu banyak tadi bilang daftar kebobrokan kita, dan semua itu mungkin ya, kalau kita bisa bilang 80%, 70%, 60%, atau kalau beruntung hanya 50% semua kebobrokan itu ada di dalam diri kita. Jadi mari kita jadikan kitab Maleaki ini juga sebagai cermin ya, untuk kita bisa kembali kepada apa yang Allah mau dalam kehidupan kita. Mengenai gereja, ini juga banyak sekali PR bagi gereja ya. Di sini sangat jelas, gereja harus dipulihkan terlebih dahulu. Seperti Tuhan mengatakan, memulihkan orang-orang Lewi terlebih dahulu gitu ya. Gereja sendiri harus dipulihkan terlebih dahulu agar menjadi pusat kebenaran bagi umat Tuhan gitu. Dan kita semua di sini sebagai bagian dari gereja, sebagai anggota tubuh Kristus ya. Mari kita saling mengevaluasi dari segala sisi. Apakah gereja, diri kita sendiri sebagai tubuh Kristus memang betul-betul berpusat kepada Kristus? Betul-betul kita berpusat kepada kebenaran firman-Nya? Bagaimana kita melihat persembahan di gereja? Bagaimana kita melihat apakah sudah ada ajaran-ajaran sesat yang masuk ke gereja? Perceraian?
Ya, bahkan ada yang mengatakan LGBT, ada juga gereja yang sudah memperbolehkannya dengan alasan kasih dan sebagainya. Ya, marilah kita takut kepada Allah, kembali kepada firman-Nya, karena hanya firman-Lah ya yang dapat memurnikan gerejanya. Ya, tentang Indonesia banyak juga yang berdoa bagi Indonesia. Ya, kita sendiri sebagai anak-anak Tuhan, ya, yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah bangsa ini gitu ya, menjadi terang bagi bangsa ini. Tetaplah kita mencintai bangsa kita dengan kasih yang Tuhan berikan di dalam hati kita. Teruslah kita berdoa bagi bangsa kita dengan punya nilai-nilai nasionalisme yang tinggi, mengingat lagi bagaimana pasti Tuhan juga punya rencana yang besar bagi bangsa ini ya. Kita juga punya kerinduan ya untuk membawa bangsa ini dipulihkan ya. Bagi kita terus berperan sebagai umat Tuhan di tengah-tengah bangsa kita. Ya, bersyukur ya Bapak Ibu Saudara sekalian untuk setiap berkat yang boleh kita dapatkan dari proses diskusi ya. Bedah kitab dari hari pertama sampai dengan hari yang kelima. Peserta awal ada 93 orang, drop out-nya ada 12 orang. Masih cukup banyak ya. Ada 81 yang bertahan gitu ya. Lalu keaktifan peserta yang kami lihat ini ya sangat cukup aktif gitu ya. Ada juga sebagian yang sangat aktif, tetapi bagi yang minimalis juga masih ditemukan gitu. Dan masih banyak yang mengumpulkan mepet-mepet sebelum kelas ditutup, sangat sayang sekali gitu ya. Dan penggalian masih sampai hari terakhir cukup baik di setiap kelas. Dan meski kelas kali ini cukup berbeda ya, karena penggalian dari tentang topik ya. Jadi terima kasih banyak atas kesabaran dan kesetiaan rekan-rekan semua peserta BKM 1 sampai dengan BKM 4 ya dalam menggali. Begitu banyak berkat yang juga sudah didapatkan menjadi berkat bagi kami semua ya. Dan selamat merenungkan lagi bedah kitab Maleakhi ini lagi dan lagi, karena nggak mungkin hanya bisa 5 hari kita selesai merenungkannya. Terlalu banyak ya berkat-berkat yang Tuhan berikan, masih banyak sekali yang masih perlu digali. Dan mari kita pelihara kasih kepada Tuhan ya, tetap setia berharap kepadanya sampai akhir. Kalau dulu kita bahas kitab Wahyu, yang ikut bedah kitab Wahyu, Tuhan berikan kepada jemaat di Smyrna berkata, kamu walaupun dalam penderitaan setialah sampai akhir gitu ya. Jadi mari kita selalu kembali kepada kasih Allah, terus berkenan di hadapan Dia ya. Tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak terbaik bagi Tuhan ya, berpegang kepada janjinya, menantikan pemulihan sampai nanti ketika Dia datang. Tuhan berkata, sabaslah hai hambaku ya. Kita akan melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan yang tidak beribadah kepadanya. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus mengasihi rekan-rekan semua. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.